Oke, lanjutkan materi maf'ul bih. Di materi sebelumnya kita mempelajari ada fi'il, ada fa'il. Kata kerja ada fi'il, kata kerja, fa'il itu pelaku. Sebuah kalimat terkadang terdapat objek, kadang memang tidak, tergantung nanti apa namanya fi'ilnya, tergantung fi'ilnya. Dia butuh objek atau tidak. Yang tidak butuh objek misalnya yaqumu, berdiri, yaitu berdiri tidak perlu apa namanya objek, tidak perlu. Kalau yuqimu, mendirikan, lah itu baru butuh objek. Nah, objek itu yang dinamakan maf'ul bih dalam kaidah bahasa Arab. Jadi maf'ul bih ini yang akan kita pelajari. Al maf'ul bih, maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab. Ya, diingat-ingat kemarin saya sudah memberikan tabel, ya, apa, tabel sederhana. Di situ ada satu kolom, beberapa kolom i'rab ya, rofa, nasab, jer, jazm. Itu kan. Nah, coba dilihat nasab ya. Kalau dibaca nasab itu kan kemarin sudah saya beri contoh, misalnya ada yang kalau apa namanya isimnya, kata bendanya itu satu orang laki-laki, al muslimah, kalau nasab kan gitu. Jadi dia fathah al muslimah. Kalau rofa al muslimu. Nah, kalau jar al muslimi. Nah, gitu. Nanti apa penyebab dia rofa, penyebab dia nasab, penyebab dia jar, itu adalah posisi dalam kalimat, atau apakah ada huruf yang menyebabkan dia bere'rob dari salah satu dari tiga i'rob itu, begitu. Nah, kalau maf'ul bih ini memang posisi dia dalam kalimat itulah yang menyebabkan dia i'robnya nasab. Ya, jadi kalau objeknya itu benda satu, ya satu benda, maka tanda kalau dia itu i'robnya nasab adalah fathah. Contohnya adalah nomor satu dan nomor 2, atau ini ya, kalimat satu dan kalimat 2. Kalimat satu, akmala Ahmadu al-madrasata ats-tsanawiyata. Yang digarisbawahi al-madrasata itu adalah maf'ul bih yang i'rabnya nasab. Ya. Maka kita lihat al-madrasata, harokat di huruf terakhirnya itu adalah fathah, al-madrasata. Mengapa? Ya karena dia isim yang menunjukkan arti benda satu. Satu. Akmala, menyempurnakan, Ahmadu fa'ilnya ya. Ahmad menyempurnakan al-madrasata, sekolah, ats-tsanawiyata, ya sanawiyah. Kataba Ahmad yang kedua, kataba Ahmadu ar-risalata, ya kan? Ar-risalata bukan risalatu. Mengapa? Ya karena dia maf'ul bih. Maf'ul objek dari fi'il apa? Dari fi'il kataba. Kataba telah menulis. Ahmadu siapa? Ahmadu Ahmad. Ar-risalata surat, ya, risalata bukan risalatu. Sehingga kalau objek kok kalian beri harokat dhammah ar-risalatu, ya salah. Karena karakteristik dari objek atau maf'ul bih itu adalah i'rabnya nasab dengan tanda fathah kalau isimnya adalah isim mufrad atau isim yang menunjukkan bendanya satu. Ya, silakan dilihat lagi yang kemarin saya share di tabel itu ya. Yang belum ya di download ada di Google Classroom. Oke, sekarang kalimat selanjutnya. U'addi as-sholawati fi baitillahil haram. Yang di garis bawah adalah as-sholawati. Ya, ini maf'ulnya. Maf'ul dari fi'il mana? Fi'il u'addi. U'addi itu artinya adalah saya melaksanakan.
uati. Sayanya mana? Kok nggak ada ana? Ya ini u. U ini udah menunjukkan arti saya. Kalau kami nuati. Kalau kamu tuati tak. Nah itu. Fokusnya ada di sholawati. Dia adalah maf'ul. Loh, katanya maf'ul itu fathah. Nah, ini beda. Kalau ini bukan isim mufrad. Ini adalah isim jamak muannas salim. Jamak berarti dia perempuan, ya kayak al-muslimatu kalau di rofa itu loh. Al-muslimatu panjang. Al-muslimatu. Nah, ini sama as-sholawatu, as-sholawati. Kalau ini as-sholawati, kalian lihat di tabel yang saya berikan itu. Itu kalau yang nasab kan as-sholawati al-muslimati ya, ti harokatnya kasroh ya, karena nasab, karena maf'ul objek maf'ul itu hukumnya adalah nasab. Kalau nasab ya bentuknya kalau isim jamak muannas salim atau isim yang menunjukkan arti perempuan banyak ya harokatnya kasroh, as-sholawati fi baitillahil haram. Oke, saya melaksanakan sholat-sholat di Baitullah Al-Haram yang mulia. Yaqdi Ahmadu Al-Aida. Yaqdi melaksanakan juga. Ahmadu Ahmad Al-Aida objeknya maf'ulnya. Tahu kok itu maf'ul dari mana? Pertama tentu ya. Jadi tanda fathah itu kalau sudah ada harokatnya itu kan membantu kalian menemukan mana itu maf'ul, mana itu fa'il. Ini Ahmad sama Al-Aid ini sama-sama isim gitu kan. Tapi kita bisa tahu kalau Ahmad ini adalah fa'ilnya, Al-Aida ini maf'ulnya. Karena apa? Karena harokatnya. Harokatnya Ahmadu itu dhammah, terus Al-Aida itu fathah. Lah emangnya kenapa kalau harokatnya dhammah? Karena kalau harokatnya dhammah seperti yang kemarin kita pelajari, dan dia terletak setelah fi'il ya, setelah kata kerja, maka dia berarti fa'ilnya, pelakunya. Ya kan? Lalu baru maf'ulnya, objeknya yang harokatnya fathah. Nah, dia adalah maf'ul bih yang dibaca nasab atau i'rabnya adalah nasab. Gitu. Sebenarnya akan mudah kalau kalian melihat tabel yang saya berikan. Itu sudah, itu kan kata-kata yang tabel yang saya bagikan itu ya. Itu yang saya gunakan kan isimnya adalah al-muslimu dan al-muslimatu gitu ya. Tapi sebenarnya fokusnya adalah yang saya lingkari itu, tanda-tandanya itu. Jadi muslim itu bisa dirubah, misalnya ya tadi as-sholatu misalnya, atau al-mu'minu, at-thalibu, itu bisa dimasukkan di situ gitu. Itu al-muslim itu cuma sebagai contoh saja. Oke, kata yang bergaris bawah pada contoh-contoh di atas adalah maf'ul bih. Jadi objek itu maf'ul bih. Maf'ul bih itu bisa berupa isim mufrad, bisa berupa isim tasniyah, bisa berupa isim jamak muannas salim, mudzakkar salim, atau jamak taksir. Bentuk-bentuk maf'ul bih, isim mufrad ya, diingat isim mufrad berarti dia isim yang menunjukkan benda satu. Ya, satu benda. Di sini ada kalimat Yudzakiru Muhammadun ad-darsa. Yudzakiru Muhammadun ad-darsa. Terus ada yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Ada taqra'u at-talibatu al-jaridata. Tahmilu Fatimatu al-qalama. Dari beberapa contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa isim mufrad kata tunggal yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, huruf akhirnya berharokat fathah.
Ini bisa diketahui dari contoh-contoh yang bergaris bawah berharokat fathah. Ad-darsa berarti satu pelajaran, ya. Al-Qur'ana satu Quran. Al-jaridata satu newspaper, koran. Al-qalama satu pensil atau satu pulpen. Ya, jadi kalau bendanya satu itu kita kasih harokat fathah, ya. Jadi kalau kalian mau membuat kalimat objeknya satu bendanya, maka berilah harokat fathah pada huruf akhirnya. Ingat ya, i'rab yang dilihat itu pada huruf akhirnya saja perubahannya. Lalu bentuk lain jamak taksir, bisa jadi objek maf'ul bih itu merupakan benda yang banyak. Contohnya, guru itu mengajar para murid. Para murid itu kan objeknya yang diajari oleh guru, dan para murid itu berarti banyak. Dalam bahasa Arab itu kita tulisnya yu'allimu al-ustadzu. Yu'allimu mengajar, mengajari. Al-ustadzu guru itu at-tullaba pakai fathah. Guru itu mengajari at-tullaba. Tullab itu adalah jamak taksir. Jamak taksir itu adalah isim yang menunjukkan bahwa bendanya itu banyak. Tapi dengan bentuk yang berbeda dengan jamak muzakkar salim maupun muannas salim. Nanti apa itu muzakkar muannas salim nanti kita lihat. Yaftahu Ahmadu al-abwaba. Ahmad membuka pintu-pintu. Abwaba itu artinya pintu-pintu. Tahmilu Fatimatu al-aqlama. Fatimah membawa pulpoin atau pensil-pensil. Dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kata yang termasuk dalam jamak taksir, jamak tak beraturan, yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, huruf akhirnya berharokat fathah. Ya, ini bisa diketahui dari contoh-contoh yang bergaris bawah. Ya, jamak taksir jamak yang tak beraturan. Ya, terus yang beraturan itu yang gimana? Yang beraturan itu yang ini jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim. Yang ini. Ya, jamak muannas salim itu jamak berarti isim yang menunjukkan banyak, muannas perempuan, salim yang selamat. Jamak muannas salim itu yang gimana? Yang ini al-muslimatu. Kalau dalam tabel saya itu contohnya al-muslimatu. Nah, itu bisa kan tandanya ada alif taknya di akhirnya. Ya sama kan ini. Al-majallati kan nasab karena maf'ul ya. Ingat ini kita bahasanya adalah maf'ul, maf'ul itu nasab. Al-majallati. Alif tak ini menunjukkan dia muannas salim. Jadi kamu mau rubah apapun isim yang dia perempuan awalnya, kalau dirubah mau menjadi isim jamak muannas salim ya berarti tak marbutohnya berubah jadi alif tak. Kan di contoh yang saya berikan kan al-muslimatu, terus kalau banyak al-muslimatu gitu kan. Itu kalau rofa. Nah, kalau nasab al-muslimati. Perempuan-perempuan at-talibatu, siswi-siswi itu tashtari membeli al-majallati, majalah-majalah. Majalahnya banyak. Karena majallatun itu kan perempuan ya, maka jamaknya al-majallati. Terus yalsilu Ahmadu as-sayyarati. Ahmad membasuh sih.
em, membersihkan, memandikan ya, memandikan mobil-mobilnya, as-sayyarati, mobil-mobil, as-sayyarati, berarti ada alif ta ini berarti dia mobilnya banyak. Yajma'u tullabu al-kurrasati, at-tullabu, murid-murid itu yajma'u, mengumpulkan al-kurrasati, panjang ya, kurrasati itu catatan, buku catatan. Dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kata yang termasuk dalam kategori jamak muannats salim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, huruf akhirnya berharokat kasroh. Ini bisa diketahui dari contoh-contoh yang bergaris bawah berharokat kasroh. Musanna atau tasniyah sama saja ya. Isim yang menunjukkan arti dua benda. Ya. Kalau rofa muslimani, tapi kalau nasab muslimaini, alifnya diganti ya sukun. Kayak ini. Yahmilut tilmidu alkitabaini, ya karena maf'ul ya, maf'ul itu nasab, maka bukan kitabani tapi kitabaini. Yahmilu at-tilmidu, murid laki-laki itu membawa alkitabaini, dua buku. At-tullabu, murid-murid itu yantadiru, menunggu al-hadiroini, dua orang yang datang. Taqra'ul mudarrisah, guru perempuan itu taqra'u, membaca, sedang membaca al-maqalataini, dua makalah. Yaqra'u Hasan, Hasan membaca al-kitabaini, dua buku ya. Kitabaini. Dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kata yang termasuk dalam kategori isim musanna atau tasniyah yang berkedudukan sebagai maf'ul bih mengalami perubahan huruf yang mulanya alif dan nun menjadi ya dan nun. Ini bisa diketahui dari contoh-contoh yang bergaris bawah diakhiri dengan huruf ya dan nun. Ya, kalian kalau lihat di tabel yang saya bagikan, itu kalau rofa kan muslimani gitu kan. Tapi kalau nasab muslimaini, ya, berubah jadi muslimaini. Jamak mudzakkar salim, yantazirut tullabu al-hadirina. Jamak berarti banyak, isimnya itu menunjukkan bendanya banyak, mudzakkar itu laki-laki. Yantaziru at-tullabu, murid-murid yantaziru. Yantaziru, ini harusnya tanpa ya ya, bukan yantaziru tapi yantaziru, intazara yantaziru. Al-hadirina, orang-orang yang hadir. Hadirina, ya beda dengan kalau dua bendanya. Kalau bendanya dua, hadiroini gitu kan, sebelum ya sukun fathah. Tapi kalau bendanya banyak atau jamak mudzakkar salim berarti hadirina, bukan hadiroini. Ro-nya itu bukan fathah tapi kasroh kalau jamak mudzakkar salim. Yara Hasanun al-muslimina, Hasan melihat, sedang melihat al-muslimina, orang-orang muslim laki-laki. Asna at-tariqi, di tengah jalan, ilal masjidi, ke masjid. Yukallimul mudirul muwazzafina, kepala sekolah itu berbicara al-muwazzafina, dengan para karyawan ya, para karyawan pekerja. Dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kata yang termasuk dalam kategori jamak mudzakkar salim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih mengalami perubahan huruf yang mulanya wawu dan nun menjadi ya dan nun. Ini bisa diketahui dari contoh-contoh bergaris bawah diakhiri dengan huruf ya dan nun. Oh, ternyata ini juga ada tabelnya, ya kan, semakin mempermudah kalian ya.
Bisa dibandingkan ya dengan tabel saya. I'rab marfu atau rofa itu ada pada mubtada, khobar, fa'il. Ya. Jadi kalau mufrad muwadzafun ya, yang dikatakan dia rofa karena dia harokatnya dhammah. Kalau di musanna isim yang menunjukkan arti dua, bendanya itu tanda kalau dia rofa itu alif nih, muwadzafani. Kalau jamak mudzakkar salim muwadzafuna, ada wawu nunnya. Ya. Terus kalau perempuan muwadzafatun, sukun dhammah tanwin. Muwadzafatani ya, karena perempuan dataknya tetap ada alif nunnya karena musanna ya. Terus jamaknya karena perempuan ya, jamaknya pakainya jamak muannats salim bukan mudzakkar salim, yaitu muwadzafatun. Jadi tak marbutah dirubah jadi alif tak ya. Lalu ada kata kitabun, satu buku, kitabani, dua buku. Kalau banyak buku pakainya jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim, tidak keduanya, yang dipakai jamak taksir, kutubun ya. Memang beda kan. Tidak ada tambahan, ini penjelasannya. Tidak ada tambahan dan harokat terakhir berupa dhammah ditambahkan dengan huruf alif dan nun ya kan. Di sini muwadzafun terus ditambah alif dan nun. Kalau bendanya itu dua tinggal tambah alif nun. Muwadzafani. Kalau bendanya banyak laki-laki ditambahkan huruf wawu dan nun di akhir kata. Muwadzafun jadi muwadzafuna. Kalau muwadzaf itu kan karyawan ya, karyawannya banyak, muwadzafuna. Nah, kalau laki-laki. Kalau karyawannya perempuan, bagaimana? Tinggal tak menghilangkan huruf tak marbutah di akhir dan menambahkan huruf alif dan tak. Ya kan, kalau ini kan muwadzafatun itu satu orang. Kalau muwadzafatun itu banyak orang. Sekarang bagaimana kalau mansub, nasab? Nasab itu pas apa? Pas dia posisinya sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Muwadzafan ya, jadinya muwadzafan. Kalau dia jadi objek maka muwadzafan. Ini bisa diganti banyak, maksudnya isim lain ya. Tergantung objek kalian itu apa gitu. Misalnya nasi, berarti kan nasi itu ruzun. Kalau jadi objek jadinya ruzzan, harokatnya fathah. Huruf pada huruf terakhir berubah menjadi fathah karena dia maf'ul mansub nasab. Terus muwadzafaini, muwadzafan, muwadzafaini, muwadzafina ya, sama ya. Beda, maksudnya keterangannya sama dengan yang saya beri di tabel yang saya bagikan itu. Muwadzafaini kalau ini bendanya dua, muwadzafaini bendanya dua terus dia jadi maf'ul, jadi objek, maka bukan muwadzafani, tapi muwadzafaini. Terus kalau bendanya banyak sebagai objek muwadzafina, itu kalau laki-laki. Kalau bendanya perempuan kan berarti muwadzafatan, ada tak marbutah terus fathah. Terus kalau dua muwadzafataini. Kalau banyak itu muwadzafatin ya. Karena perempuan jamak muannats salim pakainya yang ada alif taknya. Terus kalau buku kitaban, kalau jadi maf'ul jadi objek kitaban. Kalau dua buku kitabaini. Kalau banyak itu pakainya jamak taksir. Ya, ini tertentu saja, memang tidak semua benda bisa dibentukkan sebagai bentuknya jamak taksir ya. Kebanyakan pakainya ya jamak muannats salim untuk perempuan, jamak mudzakkar salim untuk laki-laki. Kutuban itu artinya buku yang banyak.
Terus ada juga ternyata maf'ul bih itu berupa isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti. Perhatikan contoh di sini. Innat tuwalal mutaqaddimata tastakhdimul imtihanatil hadithata wa ta'tabiruha wasilatan. Wah, ini contohnya kok ya terlalu ribet ya. Yang digaris bawahi ini ta'tabiruha. Ta'tabiru itu fi'il mudhari', hanya itu maf'ulnya ya. Ta'tabiru menganggap, ha menganggapnya gitu. Jadi kayak gini loh, contohnya misalnya kalau kalian biasanya kan ada kata-kata uhibbuka gitu kan, atau uhibbuki. Nah, uhibbu itu kan saya menyukai. Terus ka, ka itu kan isim domir, ya kan, kata ganti, menyukaimu. Nah, itu ka itu maf'ul itu. Meskipun secara tertulis dia kan nyambung, uhibbuka itu kayak satu kata tok gitu ya. Tapi ternyata itu mengandung tiga kata ya. Uhibbu itu mengandung dua makna, saya suka. Ka atau ki itu kamu gitu. Jadi maf'ul ada juga yang bentuknya isim domir atau kata ganti. Ya, berarti itu kayak nempel. Jadi bentuknya itu kalau ndak hu, ha, huma, hum gitu. Ka, ki, kuma, kum, kunna. Nah, itu pokoknya isim domir itu. Isim domir atau kata ganti pada kata yang bergaris bawah yang terdapat pada contoh di atas merupakan maf'ul bih. Ya kan? Oke, contoh soal. Yusolli aliyun al-asro. Ya. Seringnya maf'ul itu ya terletak setelah fi'il ya, setelah kata kerja. Ya kan? Ada setelah kata kerja, kadang fa'il itu kadang disebut, kadang enggak. Tapi yang jelas kalau sudah ada fa'ilnya, setelah kata kerja ada fa'il, maka setelah itu maf'ul gitu. Ya, nomor satu ini yusolli al-aliyun al-asru. Ini yang maf'ul yang mana? Yang maf'ul adalah yang ba. Yang al-asru. Ya, yusolli solat. Aliyun, siapa aliyun? Ali. Ali telah sedang solat. Al-asru. Al-asru ini salah. Karena apa? Karena dia kan maf'ul, objek. Harusnya dan dia kan apa namanya? Isim mufrad ya kan? Al-asr. Tidak ada alif nunnya kan berarti dia satu bendanya. Kalau satu bendanya dan dia maf'ul maka harusnya harokatnya adalah fathah. Yusalli aliyun al-asro. Nah, gitu. Terus ini Hasanun yuhibbu titik-titik abuhu. Hasan yuhibbu mencintai hu. Ini jawabannya yang jim ya. Mencintainya. Siapa yang mencintai abuhu? Bapaknya Hasan. Ini tergolong agak susah kalau bagi yang pertama belajar ya. Karena fa'ilnya itu yang di belakang, bukan yang Hasan ini. Nah, hu-nya ini baliknya ke Hasan. Oke. Takmilul jumlah. Katabat Salma. Oke, Salma fa'il ya. Katabat. Lah ini Salma kok enggak doma? Katanya fa'il itu doma. Ya kalau nama orang ya Salma aja. Jangan dirubah jadi Salmo gitu. Salma ya Salma. Meskipun dia enggak doma tapi dia tetap fa'il. Ya nama orang enggak bisa dirubah. Katabat Salma titik-titik berarti Salma menulis, telah menulis maf'ul ya. Ingat maf'ul itu nasab, mana yang menunjukkan kalau itu nasab? Ya yang alif. Ar-risalata.
Nomor 2, ihtamma at-talamidu. Ihtamma ini fiilnya, at-talamidu ini fa'ilnya. Tinggal diisi maf'ul. Maf'ul nasab, mana yang menunjukkan dia nasab? Ya, yang B, yang darsa fathah. Nazara melihat, hasanun hasan titik-titik melihat apa? As-samaa, al-hayawanati, al-manazira, al-kutuba. Semuanya benar dari segi maf'ul yang nasab ya. Samaa fathah, hayawanati perempuan karena banyak maka nasabnya kasroh. Al-manazira fathah benar. Tapi berarti kalau benar semua kita lihat kalimat sempurnanya yang sesuai yang mana. Nazara Hasan, Hasan telah melihat titik-titik al-khodro'a yang hijau asna'a safarihi di tengah perjalanannya ilal jibal ke pegunungan, ke gunung. Yang hijau berarti apa yang hijau? Asama, langit tidak mungkin. Hayawan, hayawanat, hewan-hewan tidak juga, masuk hewan-hewan hijau. Al-manaziro, nah ini yang bisa yang sesuai. Al-manazir itu artinya pemandangan, al-khodro yang berwarna hijau. Yang jawabannya berarti jim. Nomor 4, ikhtaro al-walidu. Al-walidu fa'ilnya, ikhtaro itu fi'ilnya, memilih. Berarti kita suruh cari maf'ulnya. Ada al-walidani, al-walidaini, al-waladani, al-waladaini. Oke, kalau dari segi dia maf'ul yang nasab, maka harusnya kan ya, harusnya ya nun bukan alif nun karena maf'ul nasab ya, bukan rofa ya. Kalau nasab ya nun. Antara al-walidaini dan al-waladani, waladaini. Oke. Nah, ini memang hanya ini mirip ya, walidaini, waladaini. Walid itu adalah orang tua, kalau walad itu anak. Nah, tadi fa'ilnya sudah al-walid, orang tua ya. Orang tua itu atau bapak itu telah memilih, ya berarti kalau walid ya yang belum ada walad anaknya, berarti al-waladaini, dua anaknya liar asa untuk menjadi kepala fi masna'aihi di dua pabriknya ya, berarti yang dal. Masa orang tua memilih dua orang tuanya lagi gitu kan. Nomor 5, yuhibbu budi. Budi menyukai apa? Ya, berarti maf'ul nasab. Mana yang maf'ul nasab ini? Ar-rihlat tak sukun tidak mungkin. Oh, isim kok tak sukun, belakangnya sukun tidak ada. Ba ar-rihlati atau ar-rihlatu atau ar-rihlata. Nah, berarti kalau bentuk kayak gini alif tak belakang berarti kan perempuan banyak ya. Kalau yang nasab ya kalian lihat aja di tabel tadi. Adanya ya harokannya ar-rihlati ya, karena maf'ul nasab ya. Karena di sini yang kita butuhkan adalah maf'ul dan maf'ul itu i'rabnya nasab. Maka yang benar adalah ar-rihlati. Terus nomor 6, yadhkurut tullabu. Siswa-siswa itu, murid-murid itu yadhkuru menyebutkan atau ya guru itu menyebut ya. Terus maf'ulnya apa? Maf'ulnya ad-durusa atau al-at'imata atau al-aflam al-jadida al-masyrubati. Semuanya benar secara dia nasab dan maf'ul bih. Tapi dalam kalimat ini mana yang sesuai? At-tullab itu murid ya. Kalau murid kaitannya dengan apa? Dengan makanankah, at'imah makanan, pelajarankah, dengan film barukah atau minuman? Ya tentu dilihat di sini alladzi yang waddohahu. Waddoha menjelaskan menjelaskannya. Siapa al-muallimu guru?
yang dijelaskan oleh guru. Apa yang dijelaskan oleh guru? Berarti ya ad-durusa, pelajaran-pelajaran. Nomor 7. La hadha Husain titik-titik fi masjidil jami'ah indama yusallun. La hadha memperhatikan ya. Husain memperhatikan, berarti maf'ulnya yang mana? Maf'ul nasab ya. Ingat maf'ul itu nasab. Nasab tandanya apa? Ingat-ingat. Mana musalluna? Oh, musalluna jelas tidak. Wawunun itu bukan ciri kalau nasab. Musallani juga bukan ciri dari nasab, itu rofa. Musallina, nah ini dia. Musallina ini ciri dari dia nasab. Musalla, musalla itu tempat untuk sholat. Nah ini tidak. Ini sudah fi masjidil jami'ah, kan sudah di masjid. Maksud di masjid ada musola juga. Musallina, orang-orang yang sholat. Nomor 8. Yuridu Ahmadu ayunjiza fauron. Yunjiza titik-titik fauron. Pokoknya ini kan disuruh nyari maf'ulnya ya. Apa bukan nyari, melengkapi dengan maf'ul. Di mana yang sesuai dengan dia itu maf'ul yang nasab? Wajibatuha tu. Oke, berarti dia bukan nasab. Tidak nasab berarti bukan maf'ul. Wajibatiha. Oke, dia jelas dia ti ya. Wajibat alif ta itu menunjukkan dia nasab. Wajibatuhu ini tidak menunjukkan dia nasab karena rofa ya. Wajibatu. Wajibatihi, oke ini juga nasab ya, mansub atau dia cocok sebagai maf'ul. Lalu mana antara wajibatiha dan wajibatihi? Kita lihat ha itu, ha ya, ha yang belakang ini. Ini kan isim domir atau kata ganti. Kita lihat di sini adanya laki-laki perempuan. Oh Ahmad, Ahmad itu laki-laki. Maka yang benar secara wajibatihi. Itu untuk kata ganti laki-laki. Kalau wajibatiha itu perempuan. Yuridu Ahmad, Ahmad ingin ayun jiza menyelesaikan ya. Wajibatiha, wajibatihi, pekerjaan-pekerjaannya, kewajiban-kewajibannya fauron, segera. Nomor 9. Asdarot an-nadwatu titik-titik. An-nadwah itu konferensi atau seminar kah atau perkumpulan kah gitu. Maf'ulnya yang mana? Tausiyat. Kalau ini semuanya tausiyati, nakdati, sudah benar semua. Ini cocok untuk jadi maf'ul kan? Nasab semua. Ailajati. Nah, ini tergantung dengan kalimatnya yang sesuai yang mana gitu. Fi majaliz ziraati lihallil masyakili al-mawjudati bi Indonesia. Asdarat menampilkan ya atau menghasilkan an-nadwatu perkumpulan itu, apa yang dihasilkan, apa yang diberikan itu al-ilajat, yang sesuai itu al-ilajat. Ilajat itu solusi-solusi. Kalau mudhaharat itu tampilan-tampilan atau bisa jadi data-data. Atau siat itu berarti apa namanya, wasiat-wasiat atau saran-saran. An-naqdat itu kritik-kritik ya. Kalau kalimat ini karena lihalli untuk mengurai al-masyakil, masyakil itu masalah, maka berarti ya al-ilajat solusi. Ini agak-agak ribet ya, enggak apa-apa. Enggak banyak kok soal yang ribet ini. Nomor 10. Al-lafa qadirun. Titik-titik al-mukhtalifaini. Mana yang sesuai untuk dijadikan maf'ul, yang itu nasab. Mu'jamani alif nun, jelas tidak, itu bukan bentuk nasab. Mu'jamuna juga belum, tidak bentuk nasab. Ma'ajimu mu itu juga bukan bentuk nasab, dhammah. Oke, yang sesuai berarti yang ba. Mu'jamaini ya nun. Oke. Baik, itu silahkan untuk tahlilul akhta pada halaman 33 sampai selesai 10 nomor.
seperti biasa dijadikan tugas, dikumpulkan lewat link yang akan saya berikan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan lebih jelas, silakan ditanyakan baik lewat grup WA maupun secara pribadi ke WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.